Jadi dari awal kami sudah sampaikan bahwa kami ini tidak meminta apapun dari perusahaan itu yang bersifat ya bahwa itu adalah kewenangan dari perusahaan ya untuk memberikan apa yang menjadi hak kami ya di dalam pelaksanaan kegiatan itu sendiri. Nah jadi kami dari aliansi ini ingin bermitra dan apa yang disampaikan oleh Pak Belinu kemarin itu kaitan dengan pekerjaan yang di Perangkolong itu saya kira saya sudah sampaikan kemarin itu perusahaan tidak komitmen ya. Kami anggap perusahaan tidak komitmen karena dengan publikasi yang diberikan 200 kubik itu ya, dengan jumlah aliansi yang ada dalam itu saya kira itu tidak akan terkomitmen. Yang walaupun ya kemarin Pak Belinu maupun Pak Catur mengatakan bahwa itu percobaan. Kami tidak mencoba, kami tidak mau mencoba segala sesuatu tidak. Kami ini ingin berkontrak. Nah, kalau memang pekerjaan itu di sana misalkan ada beberapa titik petugas itu ada 2.000 kah atau 1.500 kubik kah, tolonglah kita buat kontrak. Dan kalau memang seumpamanya di dalam pekerjaan itu tidak sesuai dengan spesifikasi yang kita kerjakan itu, putuskan kontrak itu dan kami tidak usah dibayar. Itu sebagai bentuk komitmen dan konsisten kami. Nah jadi pada kesempatan ini saya kira mungkin saya tidak akan bicara panjang lebar karena semuanya sudah saya sampaikan dari awal kita pertemuan kita. Nah tinggal sekarang dari perusahaan itu bentuk konsisten dan komitmennya itu yang kami ingin tahu pada hari ini. Karena jujur Pak Brino di awal pembicaraan kami dari kemarin itu bahwa Bapak juga tahu 30% dari anggaran itu wajib disubkonkan kepada kami ya selaku putra daerah. Jadi mungkin itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya selanjutnya Pak. Sudah saya sampaikan sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi yang saya hormati rekan semua baik dari kepolisian maupun dari teman-teman lembaga. Nah sedikit saya sampaikan karena hari ini terus terang saya kenal namanya saudara Belinu. Saya hari ini hanya menyampaikan titik berat saja. Saya kepingin tahu dan jangan sampai ada bahasa lagi Pak Belinu lempar sana lempar sini. Karena yang memegang peran di sini saudara Belinu dan saudara Catur dua orang. Jadi tolong kami jangan dijadikan penonton. Terus terang kami sepakat dengan ketua Garda tadi, kemudian kami juga masih karena di sini ada lembaga CES, generasi kami sangat menghargai sehingga kami tidak berkenan sedikit. Karena Pak Belinu juga baru kenal saya. Dan itu terus terang kalau kita berbicara ke dalam ini adalah perusahaan BUMN dan Anda sudah melakukan kebohongan publik. Lisensi yang saudara pakai itu material sana, tapi di lapangan kau main kau kali kau ada 2 titik yang hanya belasan jam saja kawan kita. Kawan bersepel di sana, tapi kau mendarat di sini. Ya, yaitu Olah Rawa sama. Makanya hari ini kami masih perbaikan tidak datang ke depannya Bapak meminta. Karena ayat 30% itu jelas dalam kontrak itu pemberdayaan masyarakat lokal itu tidak main-main. Jadi jangan dijadikan penonton. Migasnya juga begitu. Di mana saudara Amir? Kami tahu semua. Cuman kami tidak mau menuntut itu sekarang. Yang kami kepingin hari ini keputusannya ada terkait dengan yang 30% itu pemberdayaan. Saya kepingin tahu jawabannya. Kalau tidak maka mau tidak mau suka tidak suka hari Kamis saya dibuktikan dari sini. Cuma itu ya saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, cukup. Sekarang kami akan dengar dari awal dari Anda. Mungkin ada beberapa dari Bapak yang belum kenal saya. Saya Belinu sebagai satu operasi manager. Saya terima kasih pada pihak polisian dari Reskrim dan dari Intel, Bapak dan juga wakil atau pimpinan masing-masing. Dan juga dari teman-teman LSM, kami juga terima kasih yang hadir di sini dan menyempatkan waktunya. Untuk yang pertama yang tadi masalah
apa namanya di area Brambiji ini ya. Untuk di area Brambiji ini memang kemarin kami sudah maju ke RW. Nah itu kan dari pihak apa namanya humas kami juga, dari ada porsi masing-masing lah. Dia udah ke RW, lalu ke RT juga sudah, dan memang dari pihak RT dan RW ini maunya meneruskan nanti kami teruskan ke kelurahan dan ya setingkat-tingkatnya lah, ke atasnya lagi. Nah maka dari itu kami cukup berhenti di situ kemarin dari pihak humas seperti itu. Nah terus itu yang untuk yang di sini, terus yang untuk pemberdayaan yang masyarakat ini semuanya juga sudah saya bilang, kalau misal ada memang mau bekerja sebagai apapun itu silakan lewat dari pihak personalia ke kantor lah, untuk ada prosedurnya kan. Setiap ingin masuk kerja gitu kan ada prosedurnya yang harus ditepati. Nah itu kan harus menyampaikan apa itu ya, saya kan arahannya ke situ dulu, ke personalia atau humas bisa, itu bisa sampaikan ke sana. Terus lanjutnya ya untuk apa ini material ya, untuk material sendiri itu pemberdayaannya kita memang dari masyarakat juga. Jadi kita selama ini juga dari masyarakat daerah juga. Kemarin juga sempat ketemu sama dari masing-masing lokasi, ada juga yang memang putra daerah ya, untuk dump truck, untuk material itu kami sudah istilahnya mencari teman-teman yang di daerah, kita rangkul, kita ajak diskusi, kita berdayakan. Itu udah ada beberapa yang kita masukkan, seperti yang di Labaka, seperti yang di Olah pun kemarin sudah kita lakukan beberapa yang memang untuk item yang bisa kita alihkan ke masyarakat gitu. Itu ini udah. Terus untuk yang apa nih? Masalah kalau yang untuk intinya untuk pemberdayaan kita memang pengennya memang dari masyarakat sendiri. Jadi kita memberdayakan dari masyarakat, kita juga koordinasi dengan kades-kades setempat untuk siapa-siapanya. Kita juga security juga dari teman-teman di masyarakat sendiri. Kita minta rekomendasi dari kades, siapa yang memang biasanya bergerak di security, siapa yang bisa ini. Itu sudah dari mulai Empang sampai ke Sumbawa, kita sudah koordinasi dengan masing-masing kades tuh. Jadi kalau pemberdayaan sih saya rasa sudah kita lakukan, dan beberapa juga kita sempat membantu beberapa lokasi seperti misal dari daerah tertentu minta bantuan secara misalnya lingkungan pendidikan ya, SD kayak gitu, kita bantu juga untuk masalah ini untuk biar teman-teman anak-anak ini biar nyaman, untuk ini kita kasih, karena kita namanya itu kan bibit-bibit bangsa, nanti kan kita bantu. Yang penting itu untuk kepentingan bersama yang akan datang. Mungkin saya potong sedikit. Dari Bapak ini menyampaikan kalau humas itu sudah bergerak, artinya ketika sosialisasi kemasyarakatan. Nah, terus siapa humasnya yang ada di titik berantas ini yang dipakai itu? Kalau di sini itu Mas Willy bisa sama Pak Wali. Itu makanya saya sampaikan, hadirkan dia, pertanggungjawabkan ini sudah berapa surat pemberitahuan ke kepolisian ada aksi di kampung ini. PPPK, PPBD, apa aja berbuat? Nah justru ini mengundang keributan dari kampus. Saya tersinggung loh kalau ada LSM lain di kampung ini. Sebetulnya hati saya, karena dari dulu kami ini selalu menjaga kondisi kita sekampung ini. Dan terus dia jadi humas, hanya ngomong sebentar sudut ke sudut. Sudut mana yang pernah dia jalan, makanya hadirkan dia, biasa pertanyakan dia. Kan ini persoalannya. Seorang humas itu harus bisa menjamin biar teman-teman LSM ini tidak aksi ke kampung ini, tetapi ini surat pemberitahuan sudah di kepolisian, PPPK, PPBD.
Artinya ini sama dengan mengundang keributan yang ada di kampung. Apakah mereka ini bisa menjamin nanti teman-teman di sini aksi terus di sini gitu? Nah terus kita orang kampung akan tersinggung. Apakah berantas ini ingin menciptakan seperti ini adu domba? Ini saya dapat di sini. Makanya hadirkan humas itu ini itu. Jangan benturkan kami sesama LSM di bawahnya. Ya. Kalau masalah Dia tahu saya ada di kelurahan ini, LSM di kelurahan ini, satu-satunya LSM. Ada berapa LSM yang numpang di kampung ini? Ini yang bersurat ke kantor ini mewakili. Jangan sampai kita tersinggung orang kampung. Saya asli di sini, kampung ini. Putra daerah di sini aslinya saya. Saya bukan pendatang, aslinya cucunya pemilik kampung ini. Dari dulu saya jaga kampung ini biar kondusif. Apakah harus kami melakukan setiap orang aksi di kampung saya masukkan ke dalam bawah sana biar tidak masuk ke sini? Ya kenapa kami diminta atau tidak dengan perusahaan yang ada wajib kamu membantu? Ini persoalannya. Tapi kinerja humas ini yang dipakai oleh berantas, yang digaji oleh berantas, apa kinerjanya? Kok bisa ada surat PPK LPPD ini mau aksi ke sini? LSM dari luar sana masuk ke wilayah kami. Kan ini persoalan. Tentu saya selaku orang kampung ini tersinggung karena kemampuan daripada humas yang dipasang di sini tidak ada sosialisasinya. Juga seorang humas itu hubungan masyarakat. Dia bisa mendatangi siapa saja. Surat masuk kepolisian siapa yang demo dia bisa. Nah tetapi ini nggak bisa kelolosan. Artinya mengundang keributan di wilayah saya. Ya saya tersinggung. Ini persoalannya. Jangan sampai pihak berantas ini merasa diam, merasa nggak mau tahu, merasa bodoh dengan iman kami. Ketimbang mereka baik kami nanti di sini duduk gini. Saya usir sama orang, percaya saya. Biar tidak ada aktivitas di tempat ini. Kalau sampai orang luar masuk ke sini yang lain, bisa aksi di depan ini, lebih baik kami orang kampung yang diusir di sini. Ini sama dengan mancing keributan namanya. Ini tugasnya seorang humas, makanya saya bilang kemarin hadirkan ini itu, walaupun dia orang sini. Banyak dia ngomong, nggak mau ketemu sama saya berapa kali saya telepon. Saya takut kalau ketemu ribut begini. Bukan itu persoalannya. Saya ingin memberikan dia ilmu sedikit tentang kemasyarakatan. Biar kampung kita ini aman. Jelas saya secara pribadi tidak mungkin bisa melarang teman-teman untuk melakukan kenapa dengan umum berarti saya melanggar undang-undang. Cuma kami punya bentuk kepedulian terhadap daerah kami, terhadap lingkungan kami, kan begitu. Nah sekarang kepedulian daripada berantas apa? Dipasang humas yang dia tuli dan bisa mendengar, punya bibir, bisu. Apa yang bisa berkembang di negara kita? Baru saja saya dapat informasi kalau EPPK aksi di kantor ini katanya. Yuk, ya kita lembaga di sini tetap tersinggung ketika gangguan-gangguan itu ada. Kan begitu. Jelas ini nanti kalau saya sudah mengatakan dengan teman-teman di masyarakat kampung, dia akan menjaga siapapun yang bisa masuk ke biji kalau saya nyatakan. Nah cuma harapan saya kepada pihak PT Berantas ini, pasanglah orang-orang sebagai humas yang bisa berbicara, bukan orang bisu. Keluarlah ke dalam kampung sedikit tidak bisa dengar. Luas Beramiji ini 9.000 pemilih di sini, masyarakatnya luas sampai ke Bayang. Nah, apakah dia pernah jalan duduk sampai bawah ini ada kata berantas? Belum pernah ada. Saya selalu ada standby dengan teman di kampung ini, tidak pernah ada. Hanya informasi seperti itu, sudah dengan RW dengan apa-apa itu. Nah seperti ini, Pak Beni, biar dia paham. Ini sampaikan di depan apa? Terus terang aja. Secara hukum saya tidak bisa melarang setiap teman-teman LSM mengeluarkan pendapat di tengah umum, berarti saya melanggar undang-undang. Itu adalah hak teman-teman. Tetapi di satu sisi, saya LSM di Beramiji merasa tersinggung ketika daerah saya diganggu dengan ketentraman yang tidak baik. Artinya mengundang. Ya tentu dengan alat-alat sistem di sini saya punya keluarga banyak. Dia tidak bisa tidur, dia tidak bisa apa, sakit segala macam, ini lingkungan. Nah ini yang harus dipikirkan oleh Bapak. Ini yang dipikirkan oleh saudara catur. Jangan bukan persoalan kita mencari pekerjaan secara murni, tidak sebetulnya. Itu hak teman yang meminta itu. Karena teman juga kontraktor.
Nah tetapi kita berbicara sebelum menuju sana tentu amankan dulu daerah kita ini, tempat wilayah kita ini dulu. Kalau sudah aman ini ya sudah. Masa saya harus mendengarkan PPK tanggal sekian aksi di sini, LPD mau demo di sini tanggal sekian. Apa tugasnya, Humas? Nah itu yang saya harapkan kepada Bapak, bukan hanya kita mendengar, menerima terus tidak saat ini. Tolong diperhatikan, kalau saya tersinggung di kampung ini, ya, saya tidak mau dalam kembali berani. Dari dulu saya paling pasang badan untuk daerah saya, karena saya jujur pemilih daripada kampung ini. Ini jujur saya katakan semua pendatang ini. Nah, itu mungkin dari saya untuk dipikirkan. Ya, Pak Belinya, mungkin itu bisa sampaikan ke Pak Kabiro, Pak Kabiro, Pak Pawas. Ya, ini kondisi dari saya. Mungkin saya akan sampaikan sedikit lagi ya. Dari kemarin ya sampai hari ini, Pak Bino, apakah Bapak tidak paham dengan yang kami sampaikan atau pura-pura tidak paham? Dari awal juga Bapak tahu maksud dan tujuan kami sampaikan itu apa? Ya, Bapak ketemu sama kami hari ini tidak bisa juga menelurkan kebijakan itu untuk apa sebenarnya? Untuk apa kita ketemu? Buang-buang waktu ini Pak. Yang kami bahas dari kamar itu adalah masalah pekerjaan. Kalau Bapak tidak bisa menentukan sikap pada hari ini untuk memberikan gambaran kepada kami, ya, kami akan segera akan begitu. Kalian semua kami usir. Kalau itu sampai terjadi, itu adalah bagian dari akumulasi untuk kejauhan kami, Pak. Dari kemarin kami sudah sampaikan bahwa 30% dari anggaran itu wajib diskopkan. Tapi kenapa sampai hari ini kami tidak diberikan peluang untuk berbicara di sini? Ada apa? Bapak bahas masalah sekitar, Bapak bahas masalah itu. Tadi Bapak bilang masalah material, pemberdayaan. Ya. Yang kita bicarakan itu masalah kualitas daripada material Bapak ambil. Tertuang dalam kesepakatan itu materialnya Ibu Saudara yang Bapak pakai bukan material lokal dari kuali yang dapat berizin. Sementara di sana Bapak tahu juga ada istilahnya PCM, Free Construction Meeting Pak. Ditekankan kepada perusahaan itu untuk menggunakan material dari tempat kuali yang berizin. Bukan di sembarang tempat Bapak mengambil material seperti kejadian di Bangka. Kami akan suruh minta dibongkar. Kami akan minta bongkar semua. Kami akan bersurat ke kementerian. Kami akan minta bongkar semua pekerjaan Bapak itu karena material itu material lokal semua. Paham nggak? Ini bukan masalah kearifan lokal semata-mata. Bapak bicara tadi masalah Bapak ini sudah bergayakan super truck, Bapak sudah bergayakan apa? Kami ini lembaga kontrol, Pak, lembaga pemerhati di wilayah hukum Kabupaten Sumbawa. Dan kami bekerja sesuai dengan tupoksi kami, sesuai dengan ADRT kami, Pak. Kami bukan preman. Upaya-upaya yang kami lakukan juga untuk meminimalisir potensi yang mengarah kepada kerugian negara. Ini bukan main-main kami bekerja. Bapak coba mengelabui kami dengan segala modus yang Bapak mainkan di lapangan tidak bisa, Pak. Jadi kalau masalah material, memang kita bukan cuma hanya busa udah yang memang kita tes, bukan cuma busa udah. Hasil tesnya mana? Kalau masalah mengeluarkan data, hasil tesnya mana? Kemarin itu saya minta kepada Anda itu ya, minta masalah rekornya apa namanya itu BBM yang Anda gunakan itu subsidi apa industri mana? Mana BBM? Terus kemudian yang mengerjakan itu beberapa kontraktor yang mengerjakan itu kemarin saudara sempat pis, ya kan? Bahwa itu bukan disubkan total kepada saudara Richard. Jadi beberapa rekanan yang berkontrak di sana mana nama-nama rekanan itu? Ada Pak. Mana kami minta? Kami bilang ada saja Pak. Iya masalah. Mumpun saksikan 2017 pada hari ini. Ada prosedurnya. Bisa nggak bisa prosedurnya Pak? Apa yang menjadi prosedur apa? Tidak pertimbangan Bapak untuk jadikan itu prosedur apa? Dan sekarang kalau ini ada undang-undang yang mengatur nggak? Ini bukan masalah apa ya? Ada prosedur masing-masing perusahaan juga yang harus kita penuhi. Dari kemarin kami sudah meminta, tapi sampai hari ini harusnya selesai Pak. Jangan memainkan sandiwara ini dengan memutarbalikkan fakta. Bapak hari ini coba untuk melakukan editorial namanya, memutarbalikkan fakta. Kita ada itu. Kalau memang ada, bisa keluarkan itu secara gamblang. Kita juga makanya kalau tidak ada PU juga
juga. Bapak tunjukkan material yang Bapak anggap itu berkualitas, material lokal itu mana? Mana? Itu sesuai dengan ujurannya mana semua? Material di sini, oh si A punya, si B punya, si C punya, mana? Itu kami tahu Pak, Bapak ini pendatang baru di sini. Kuali-kuali yang begitu di semua itu kan bisa kantongi semua. Jadi jangan coba Bapak itu ngomong itu kami tidak bisa. Kami tahu lokasi tempat-tempat kali yang begitu kami tahu. Nah sebentar lagi kalau Bapak tidak bisa menunjukkan itu karena itikat baik dari pertama kami sudah coba untuk melakukan komunikasi yang komunikatif, tetapi sampai hari ini Bapak tidak punya niat baik dari otoritas gede beratas, maka kami akan tahu. Kami segera. Untuk apa? Kami mendukung, biar apa kali ya, kami Aliansi Sembah atau Bangunan Kabupaten Sumbawa ini mendukung sepenuhnya program pemerintah dalam upaya melakukan pembangunan di tanah Intan Pulau ini. Tetapi dalam tanda kutip apa yang Bapak kerjakan itu asas manfaatnya bisa diterima oleh masyarakat luas. Karena apa? Terlaksananya program pemerintah itu terhimpun dari pajak yang ada, bukan dari uang gede beratas atau uang pribadi atau uang kelompok orang, bukan. Biar apa tahu. Dan Catur selaku PM Project Manager hari ini harus menemui kami. Kami sudah bosan berapa kali datang Pak. Biar apa tahu. Kami tidak peduli mau siapa di depan Catur, mau siapa di belakang itu, kami tidak peduli. Ini instruksi datang dari Panglima TNI dan instruksi dari Kapolri langsung. Bapak kan tahu, Bapak orang berpendidikan. Jadi jangan coba untuk melatih kami dengan segala macam cara, segala macam modus Pak. Bapak-bapak ini punya tugas semua untuk mengawal kami pada hari ini. Bapak mutar bicara di kemarin. Gak usah jangan begitu Pak, profesional, komitmen dan konsisten Pak. Bapak kalau mengambil pekerjaan kita, ayo kasih kita pekerjaan. Kemarin sudah saya sampaikan ke Bapak bahwa kaki saya sebelah di perusahaan, kaki saya sebelah di lembaga. Perusahaan bisa jalan dan lembaga bisa jalan Pak. Yang menciptakan ketidakkondusifnya sebuah ini adalah PT Berantas, bukan kami lembaga. Itu catatan yang Bapak kita. Dan kami akan bersurat ke kementerian meminta semua dari semua diusir semua. Bila Bapak tahu itu pernyataan sikap kami. Itu loh Pak. Wajar kalau kami marah hari ini. Dari kemarin kami selalu marah sama Bapak. Karena apa yang kami minta tidak bisa diberikan, ditunjukkan. Ini kan masalah nih, balik dari kemarin. Ini untung ada Pak KPU semua yang kami hormati di sini sangat luar biasa. Jajaran Polres Sumbawa. Kalau tidak ini bisa balik semua nih meja. Biar Bapak tahu harapan kami kalau sudah sampai panasnya apa sudah kami tidak bisa kendalikan diri lagi. Ya, itu mungkin saja yang saya sampaikan. Mohon maaf ini Pak KPU, Pak KPU Revin, Pak KPU Ikan, dan jajaran dari Polres Sumbawa. Enggak, staf kasih kita gitu. Oh, siap. Waktu kayaknya. Kesian ini maksud semua teman-teman. Sudah sampai 5 menit saya. Gimana Pak? Awas, Pak, saya izin masuk. Minta waktu kita tentukan atau memang tidak ada penyelesaian hari ini. Saya sekali Besok kita masuk Pak Belido. Saya kira kantor. Saya butuh jawaban saudara. Iya apa tidak? Dan kalau kita berbicara tadi, saya orang dari sekolah. Semuanya kita sudah sampaikan. Sekarang saya tanya, pasir mana yang kau bawa ke sana? Pasir mana? Nah, pasir daerah mana yang kau bawa? Material maksudnya. Materialnya itu. Coba. Sit operasional manager lo sombong nggak tahu. Kalau kamu tidak tahu, lihat saya Pak Belido. Pak Belido lihat saya. Kalau ibu saudara itu aja belasan trek, belasan dam di bawah. Karena apa? Jujur saya kasih tahu. Kalau kamu berbicara teknik dengan saya, ayo berdua. Sampai sejauh mana tingkat teknik yang kau miliki? Pasir yang kau bawa itu debu banyak. Ada pasirmu di sana sekarang? Supaya teman-teman tahu, coba kamu taruh di kelas. Debunya yang banyak Pak pasir. Itu secara manual. Kalau kamu langsung gitu ya. jadi sekarang tidak usah kamu berbicara seperti itu. Kami lebih tahu tentang teknik. Jujur saya kasih tahu saudara. Cuma yang saya minta jawaban dari Anda dari tadi saya ngomong, mau tidak kasih kami itu saja. Kalau tidak mau, jawab tidak mau. Kalau iya, kalau jawab ya itu aja. Permintaan itu saja. Jadi terima kasih Pak Kapio ya. Kita ini mempersingkat waktu karena bapak-bapak kita dari kepolisian semua ini kan masih punya banyak kegiatan di luar sana yang harus dikawal. Bukan hanya mengawal kita pada hari ini berurusan dengan PT Berantas orang-orang dari ini depan kita.
Ini batas kesabaran sudah habis ini Pak, jujur Pak. Jadi Dan kami langkah-langkah selanjutnya kami sudah secara elegan melakukan komunikasi dan kita tidak dihargai. Sampaikan salam saya kepada Catur ya, bahwa dia kami akan halau dari Sumbawa. Ingat kami ada di 24 kecamatan, kalau kami membuat Sumbawa ini tidak kondusif bisa kami lakukan. Ya. Dan dia ingin disaksikan oleh Bapak-bapak dari kepolisian dan Sumbawa. Begitu saja, kami tidak perlu lagi mendengar keterangan dari Anda, karena Anda juga tidak bisa mengeluarkan kebijakan pada pertemuan ini. Terima kasih Pak Kabio. Kalau Bapak masih punya kegiatan di luar sana yang lebih penting lagi. Ya mungkin itu saja. Ya, kita sementara waktu dari kami. Dan untuk langkah selanjutnya kami akan bersurat secara resmi. Ya, dan kami akan aksi. Dan kami akan bertanya dulu kepada Satlantas Polres Sumbawa. Kami akan aksi. Setelah mungkin agenda Hatap dan LPD. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyampaikan apa yang dikatakan yang saya hormati kami itu adalah Bapak dari RSM, Pak Kabio RSM, singkatnya angkat yang ada baik mungkin saya sedikit ingin menengahi kaitannya dengan apa yang dibicarakan tadi. Tentunya ada harapan yang sangat dari teman-teman baik itu dari PD Brata dan teman-teman LSM untuk supaya bahwa ini ke depannya tidak ada hal-hal yang berdampak sosial tentunya. Jadi mungkin dari Pak PD Brata memahami apa yang diinginkan oleh rekan-rekan dari LSM bahwa ada keinginan itu yang mungkin seyogyanya dijaga. Mungkin tidak sekarang, mungkin beliau itu butuh untuk diskusi dengan yang punya kewenangan di sini. Karena beliau tidak absolut mengambil keputusan. Maksud saya ada kesempatan dan ruang waktu untuk Pak mereka menjawab apa yang dilakukan oleh rekan-rekan dan LSM. Mungkin seperti Lagian juga ini mohon maaf Pak Bas, si Catur ini PM Project Manager ini kurang ajar. Hari kedua saya datang dia sembunyi, ada di kantor dia sembunyi tidak mau menemui kami. Kemudian yang ketiga, kemarin KPU itu telepon memberitahukan kepada saya bahwa Pak Catur itu tidak ada di Sumbawa. Siapa yang kasih tahu? Pak Belino. Padahal dia hari ini sedang mendampingi tamu kebetulan dari Jakarta. Apa yang mau dibukti lagi Pak? Kalau kemarin memang ada kegiatan di Lombok saya bilang. Memang betul di Lombok kemarin, tapi hari ini itu bukan tidak ada di Sumbawa, ada di Sumbawa. Nah itu saya juga, maksudnya infonya itu telat. jadi dia di sini itu tanpa info. mungkin saya lanjutkan. Harapan ini kan belum berhenti, ya kan belum tuntas, belum sampai ke keputusan akhir. Karena harapan-harapan Bapak belum terpenuhi dengan jawaban. Mohon maaf, pertanyaan saya mungkin Bapak paham yang diinginkan kan? Paham kan? Dan itu yang akan dibawa sama Pak yang akan dibawa sama rekan. Ya, harapan dari kami ada limit waktu yang kami minta untuk ini bisa diskusikan kembali kaitan dengan permintaan Pak Mereka. Dan itu harus finish sebagaimana permintaan tadi ada berapa banyak sekali dari Pak Mereka bisa jelaskan terkait apa-apa yang diminta dari rekan di LSM. Mungkin itu saja. Kami minta memang dari pihak LSM memberikan ruang kepada pihak PT Lantas untuk kembali membulatkan apa yang menjadi keinginan rekan-rekan dari LSM. Ini terus ini kebenaran. Ya, Kalau ruang dan waktu itu dari awal sudah kami berikan. Dan ini bukan sehari dua hari pertemuan kami kemarin, ini sudah cukup lama, lumayan sudah belasan hari. Saya kira kalau dari PT Berantas menunjukkan keseriusannya untuk bekerja sama dengan kami, kaitan dengan 30% tadi item minor yang wajib disubkonkan kepada kami selaku putra daerah itu, ya itu saya kira mereka akan betul-betul memberikan kerjasama yang baik kepada kita. Tetapi ini ada indikasi menurut waktu dan lain sebagainya, dan mereka coba untuk melakukan sesuatu ministerial memutarbalikkan fakta dalam persoalan ini, sehingga ya kami sangat kecewa sekali Pak Belino. Di sini kami hanya tahu Pak Belino, Pak Catur dan Pak Paris ya. Minta tolong ya Pak ya. Ini demi kerjasama ke depan. Kalau bapak-bapak masih menghargai kami.
Dan kalau Bapak tidak menghargai kami, kemanapun Bapak tetap kami kejar. Kami kejar bukan kami bunuh, tapi kami mengejar itu, ya. Tanggung jawab Bapak kepada Kabupaten Sumbawa. Karena kami selaku putra daerah sampai hari ini tetap berkomitmen dan konsisten untuk pembangunan Tanah Intan bulan ini. Mungkin itu saja Pak ya? Ya, Pak. Saya nambahin aja. Kan kemarin juga dari Mas Catur sendiri kan pernah ketemu kan sama Bapak juga. Ya. Itu sudah bahas untuk masalah di Brangkolong dulu kan itu pertanyaannya. Kan saya ada jelaskan kemarin, Pak, saya sudah paham dengan yang Bapak. Saya sampaikan di sini tuh itu yang kemarin pas pertemuan itu. Jadi kita ceritakan kepada Pak Bawas maupun Pak KPO. Jadi gini Pak, kami dalam aliansi ini kan ada 6, ya, aliansi yang membantu pembangunan Kabupaten Sumbawa. Dari otoritas PT Berantas ini memberikan pekerjaan di Brangkolong itu 200 kubik. Dengan jumlah kami yang begitu banyak Pak, otomatis tidak bisa diakomodir dengan pekerjaan seperti itu. Yang walaupun alasannya mereka bahwa itu hanya simpel uji coba, kita tidak pernah bersimpel Pak. Kita tidak pernah menjual Pak, karena gambarannya sudah saya berikan. Kami dengan PT Sinar Bali saja sampai 3.000-4.000 publikasi Pak. Biar Bapak tahu. Dan kami langsung itu membuat kontrak dan SPK-nya langsung diberikan surat kita kerja dari PT Sinar Bali untuk mengakomodir teman-teman biar tidak ada liang, tidak ada ribut dan lain sebagainya. Kalau kita berbicara Pak ya, masalah apakah Bapak tidak punya kesalahan di perusahaan, kami ini ibarat lantas Pak. Bapak di jalan raya itu telah memiliki SIM dan helm semua sesuai lengkap. Hanya karena di tempat bengkel Bapak tidak menggunakan itu, Bapak masuk dalam kesalahan. Kalau kita betul-betul mencari kesalahan Pak, ya seperti contoh yang disampaikan tadi, material Bapak gunakan. Karena kami tahu kuali-kuali yang memiliki izin di sini Pak, kami tahu. Jadi kalau Bapak menyampaikan kepada kami coba untuk melakukan pembohongan di dalam persoalan ini, itu kami sangat paham. Kami sangat paham karena wilayah kami. Kami putra daerah Pak, putra daerah asli. Kami tahu berapa perusahaan yang memiliki kuali yang berizin dan lulus uji layak itu kami tahu. Dasar pertimbangan Bapak menggunakan material lokal itu karena apa? Di situ ada nilai yang sangat fantastis, selisih harga cukup signifikan sehingga ini menggunakan material lokal. Kami tahu. Kalau Bapak mengambil material dari Ibu Soda 600 per titik, kemudian di lokasi Bapak mengambil 300 sampai 400 titik, artinya ada 300.000 selisihnya dalam per titik itu. Misalkan seperti itu. Siapa yang nggak untung Pak? Karena ini ribuan titik yang digunakan di sana untuk 13 atau. Nah itulah kemudian tadi mengapa kami mau bekerja sama. Dan kalau peluang ini bermitra kami diberikan di sini, berarti kami sudah menjadi orang PT Berantas kan begitu bekerja. Saya bilang dari Pak, mohon maaf ini Bang, kalau 200 kubik yang diberikan di Brangkolong itu otomatis kita tidak bisa mengatur dari teman-teman. Itu pertama Pak. Kalau itu dibuatkan sebagai uji coba, ya itu tidak perlu kami coba, tidak perlu. Karena kami sangat profesional di bidang kami Pak. Kami sebagai LSM, kami juga sebagai kontraktor. Kami bekerja. Salah satu contoh yang kami sudah kerjakan, saya sudah sampaikan kepada pabrik, itu sabotase kami kerjakan. Enggak main-main, ya, enggak main-main. Jembatan itu kami kerjakan. Berapa tahun? Apalagi pekerjaan final seperti itu, enggak pantas kaki kami yang kerjakan itu. Ini mohon maaf. Kalau Bapak meragukan kaitan dengan hasil pekerjaan kami, ya, dengan spesifikasi, saya sudah sampaikan kemarin. Kalau kita berkontrak 2.000 kubik, ada 3.000 kubik, setelah pekerjaan kami 200 kubik kami kerjakan tidak sesuai dengan spek, putuskan hubungan kontrak itu. Jangan saya dibayar. Saya bilang begitu kemarin Pak. Biar kami rugi nggak masalah. Nah, tapi harus profesional, komitmen dan konsisten dalam hal ini. Itu saja Pak. Ini kan dijanjikan terus kita, oh kerjakan yang dulu yang ini Pak. Sementara pekerjaan ini sudah mau selesai. 11 bendungan itu sudah dikerjakan semua. Tinggal 2 bendungan. Biar dapat analisa bicara kami. Oke, mungkin itu saja ya. Karena kasihan Pak Kabio dan teman-teman semuanya. Kemudian tetap saya tambahkan kelanjutan Siap. bahwa seperti apa pun kita bicara di sini tentang inti persoalan itu kaitan dengan pekerjaan dan sebagainya, itu kan persoalan pokok yang harus kita kerjakan. Namun pada intinya adalah bagaimana pekerjaan itu bisa, mohon maaf Pak mereka dapatkan itu kan tuntutan tadi.
Ya toh, makanya kenapa saya meminta kedua untuk PT Berantas untuk membicarakan itu di belakang itu sebagaimana tuntutan itu dibicarakan di rekanan yang bisa dijadikan keputusan bersama pimpinan supaya dijadikan keputusan untuk tuntutan. Mungkin seperti itu hemat saya Pak ya. Begitu, jadi mohon maaf, kita tidak usah bicara tentang isinya, bicara keinginannya dulu. Keinginan ini kita berikan ruang untuk Pak Mega untuk dibicarakan kapan itu untuk diselesaikan, itu saja. Mungkin Pak Mega bisa tahu. Masalah waktunya saya Beliau juga ini beliau ini sibuk soalnya. ini saya tambah sedikit. Siap. Jadi Pak, maaf, kami di sini sebatas sebagai penengah saja. Ketika ada pengambilan aspirasi dari siapapun, pemerintah, lembaga, kami hanya menyampaikan. Ketika dari luar atau tidak nyambung ke dalam, kami memfasilitasi untuk membicarakan di dalam. Jadi apakah tidak untuk bicara seperti tadi Pak? Alhamdulillah pada hari ini semua seperti ini. Pun kalau memang berlaku hukum, mohon kepada saya kita sepakat dari perusahaan untuk membicarakan lagi. Silakan Bapak nanti masalah hari, janji, tanggal, harinya tidak bisa dibicarakan saat ini. Satu tidak 2 tahun atau miliar apapun. Saling berkomunikasi bisa disampaikan lewat Pak Eka, nanti Bapak bisa untuk lebih jelasnya apa menjadi hal yang itu disampaikan oleh dari lembaga terkait. Minum aja Pak. Pak, komunikasi dengan Pak Eka yang Benar ya? Diminum aja Pak. jadi supaya Ini uang kita. supaya pertemuan ini pun endingnya tidak sesuai harapan, apa intinya hari ini ada suatu keputusan nanti yang bisa diharapkan oleh itu silakan mencari. Jadi mohon maaf ini Pak, Siap Om. nanti ini pihak perusahaan akan memberikan jawaban. Petunjuk dan sarana kami ikuti. Silakan karena masih menunggu nanti komunikasinya nanti ke militer ya, militer nanti sampaikan ke sini ke beliau. Kalau memang kita mau misalnya ke militer, langsung aja lebih bagus, ya. Silakan nanti komunikasikan. Oke. Ya mungkin itu saja. Terima kasih. Mungkin sampai ini. Karena Bapak yang membuka, Bapak yang menutup. Saya buka tadi ya, Mas. Jadi silakan Bapak kita namanya manusiawi. Saya mau keluar dari ruangan ini.